Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran daring kita. Dan hari ini kita akan membahas mengenai alat ukur, yaitu multitester, di mana multitester ini yang paling banyak kita pakai di bengkel, khususnya pada saat kita melakukan pengukuran tentang kelistrikan, baik itu mengenai tahanan, voltase, maupun arus. Oke, langsung saja kita masuk ke materi inti, bahwa avometer, ya, avometer ini adalah sebuah alat ukur yang banyak dipakai di bengkel, di mana avo, ya, avo ini adalah singkatan dari ampere, voltase, dan ohm. Artinya, alat ukur ini dipakai untuk mengukur ohm, tahanan, voltase, tegangan, dan ampere, yaitu kuat arus. Nah, avometer sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah display, ya, di mana display ini adalah sebagai penunjuk ketika kita melakukan pengukuran. Apakah nanti kita melakukan pengukuran voltase, ampere, atau hambatan, atau ohm, ya, display meter ini jadi nanti indikator pengukuran berapa sih ukuran komponen yang kita lakukan pengukuran, itu nanti kita melihat di display ini. Kemudian ada selektor. Ya, selektor ini ada beberapa bagian. Selektor ini seiring atau seirama dengan display di sini. Kalau di sini ada DC volt, maka di selektor pun ada DC volt. Ada AC volt, maka di sini juga ada AC volt. DC ampere, ini juga ada DC ampere, bahkan ohm, ya, hambatan ini juga ada. Jadi selektor ini akan sesuai dengan yang ada pada display meternya. Ya, selektor nanti kita tergantung apakah yang nanti kita lihat konsentrasi kita di ampere atau di ohm atau voltase, tergantung dari selektor mana yang kita pilih. Kemudian ada beberapa knob, ya, knob ini nanti kita tancapkan kabel. Ada kom ini biasanya untuk negatif, sementara plus, ya, biasanya memakai warna merah. Kemudian ada adjuster ini pada saat kita akan melakukan pengukuran ohm atau hambatan, ini yang kita pakai untuk menyesuaikan ohmnya. Jadi jarum ini nanti harus betul-betul sesuai pada nolnya, supaya nanti apa? Supaya ketika kita melakukan hambatan, nilai yang tertampil pada display meter ini nanti betul-betul akurat. Ya, terus di sini juga ada knob. Ketika kita akan melakukan DC ampere atau melakukan pengukuran arus, maka salah satu knob, khususnya plus, nanti kita pindah ke knob yang sebelah DC ampere. Ya, nah sementara avometer ini nanti banyak macamnya, jadi nanti tergantung yang pada intinya, ya, komponennya masih sama, ada display meternya, ada selektornya, ada knob. Ya, ini. Nah, coba kita langsung melakukan pengenalan lebih dalam lagi bagaimana kita melakukan pengukuran. Ya, pertama kali kita akan mengukur tahanan. Ya, tahanan tadi saya katakan ohm, avo. Ya, itu O-nya itu adalah ohm. Ohm ini adalah hambatan atau tahanan. Ya. Pada penampilan sebelumnya, nah coba kita lihat, tahanan ini ada kali 1, ya. Jadi ini adalah lambangnya ohm. Jadi ketika kita melakukan pengukuran ohm, maka nanti selektor ini kita alihkan ke daerah pengukuran hambatan. Apakah kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo. Jadi nanti tergantung standarnya berapa. Nah, supaya nanti mudah kita melakukan pengukuran, maka selektor ini nanti kita arahkan yang kepada nilai standar yang mendekati. Ya, ini. Ya, jadi sekali lagi untuk ohm itu ada kali 1, kali 100, kali 10, dan kali 1 ohm. Nah, bagaimana kita melakukan pengukuran tahanan ini? Nah, coba kita sampaikan, kita lihat bersama-sama pada penampilan berikut ini. Ya, pertama kali saat kita akan melakukan
pengukuran dengan avometer, ya nanti ada avometer unit, terus ada kabel COM. Ya, kabel COM ini adalah untuk menancapkan kabel pengukur minus avometer. Jadi kita tancapkan di COM ini adalah kabel warna hitam. Kemudian di sini ada kabel merah, ini adalah plus, ya kabel merah plus kabel hitam untuk negatif. Ya. Kemudian ingat, sebelum kita melakukan pengukuran, ini selektor jangan lupa kita arahkan ke ohm. Apakah ohm kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, tergantung dari standar yang akan kita lakukan pengukuran nilai berapa yang paling mendekati. Ya, kalau nanti kita satuan standarnya adalah kilo, maka alangkah bagusnya selektor kita arahkan ke 1 kilo. Kalau nilainya 10, 15, ya cukup kita kali 1 ohm. Ya, demikian kali 10, kali 100 dan seterusnya. Nah, sebelum kita melakukan, yang perlu diingat lagi supaya nanti kita mendapatkan pengukuran yang akurat, maka setiap kali kita melakukan pengukuran hambatan ohm, selektor, setiap pindah selektor wajib kita lakukan kalibrasi jarum nolnya. Artinya ketika kita taruhlah contoh selektor kita arahkan kali 1, maka sebelum kita melakukan pengukuran ke objeknya, ke bendanya, maka dua kabel minus dan plus ini kita temukan, kita satukan. Nah, ketika kita satukan, maka jarum ini akan bergerak ke kanan. Ingat, untuk ohm, tahanan, ohm itu ada nolnya, itu ada di sebelah kanan daripada tampilan meter ini. Ya, jadi ketika kita satukan antara kabel minus dan plus avometer, maka jarum ini akan bergerak ke arah 0, yaitu yang ada di sebelah kanan ini. Jarum ini harus betul-betul persis pada 0. Nah, nanti ketika kita melakukan adjuster, melakukan kalibrasi, ternyata tidak sampai 0, taruhlah di 1, 2, dan seterusnya, intinya di sebelum 0, maka kita atur dengan knob adjuster ini. Jadi kalau posisi jarum ini belum sampai 0, maka kita putar ke kanan. Kita arahkan betul-betul jarum ini persis di 0. Sebaliknya, kalau jarum ini melebihi daripada 0, maka knob ini, knob adjuster ini kita putar ke kiri. Kita putar ke kiri, jarum ini harus betul-betul persis pada 0. Kuncinya di sana. Supaya apa? Supaya kita menemukan atau mendapatkan pembacaan yang akurat. Ya, jadi tahapannya seperti itu, kita tancapkan kabel minus pada COM, kabel plus pada plus avometer, kemudian kita kalibrasi, kita satukan antara kabel minus dan plusnya. Kita satukan, kemudian jarum ini nanti harus persis pada 0. Kalau kurang 0, kita adjuster, kita putar ke kanan. Kalau melebihi 0, adjuster kita putar ke kiri sampai betul-betul jarum ini mengarah kepada 0. Ya, ini. Pembacaan, ingat, untuk pembacaan ohm ini ada kali 1, kali 10, kali 100, dan kali 1 kilo. Ya, ini yang harus kita ingat. Jadi, kapan kita menggunakan kali 1, kali 10, kali 100, dan kali 1 kilo, itu nanti tergantung dari standar pembacaan. Ya, ini. Nah, kalau ohm, ya, itu fungsinya apa sih? Yaitu untuk mengukur tahanan atau hambatan. Hambatan seperti apa? Contoh di sini koil. Ya, koil itu ada lilitan primer, ada lilitan sekunder. Nah, lilitan primer, lilitan sekunder ini nanti kita ukur. Ya, caranya seperti apa? Itu nanti kita langsung uji coba, kita langsung ke bendanya supaya nanti anak-anak sekalian lebih paham, ya, lebih mengerti bagaimana kita melakukan pengukuran ohm. Ya, ini hanya sekedar contoh bahwa ohm kita bisa mengukur koil. Jadi koil sebelum dipakai kita ukur dulu tahanannya berapa untuk primer, berapa untuk sekunder. Ya, itu sekedar contoh.
Kemudian mengukur DC, ya, DC voltase. Ya, contoh DC voltase itu adalah mungkin kita mengukur baterai atau mengukur aki, ya. Ini kita pakai voltase DC. Jadi arus yang kita ukur adalah voltase DC. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita melakukan pengukuran DC, maka selektornya harus ke arah volt DC. Dan di sini hanya ada satu, kebetulan AVO yang dipakai khusus di beberapa bengkel. Ya, DC-nya ini hanya satu, DC 20 volt. Kenapa hanya satu DC 20 volt? Karena rata-rata aki yang dipasang pada sepeda motor itu tegangannya itu 12 volt. Ya, 12 volt, maka selektor ini harus di atasnya kapasitas objek yang kita lakukan pengukuran. Ya, di atasnya yaitu 20. Nah, ini yang paling mendekati 20 volt. Ya, jadi nanti mungkin bisa jadi ada beberapa tipe AVO itu yang DC-nya banyak pilihannya, banyak selektornya. Nah, ketika kita melakukan pemilihan yang paling benar, yang paling mendekati satu akurasi, itu yang seperti apa? Yaitu voltase objek yang kita ukur itu harus di bawah selektor yang kita pilih. Ya, di atas yang paling mendekati. Taruhlah contoh 12 volt yang kita ukur aki, ternyata di sana hanya ada DC 20 volt, yaitu yang kita pilih. Bisa jadi mungkin ada yang 50 volt. Ya, tapi yang coba kita cari yang paling mendekati. Ada berapa? Ya, ini DC 20 volt. Nah, untuk DC 20 volt ini tidak sama dengan ketika kita melakukan pengukuran hambatan atau ohm. Mungkin bisa jadi ketika ohm tadi kita lakukan kalibrasi. Sementara kalau hanya untuk mengukur voltase, ini tidak perlu kita melakukan kalibrasi. Jadi intinya kalibrasi hanya dilakukan ketika melakukan ukuran tahanan. Nah, bagaimana kita melakukan pengukuran tegangan? Ya, jadi sama seperti dengan ohm tadi. Ya, jadi selektor jangan lupa kita arahkan ke volt DC karena aki yang kita ukur 12 dan kebetulan di sini hanya ada satu DC volt yaitu 20, maka selektor ke arah DC volt. Nah, kalau sudah ya, untuk knob masih tetap kabel minus di COM, kabel plus di positif. Nah, intinya sekali lagi, kalau untuk pengukuran DC, perhatikan jarum ini harus persis di sebelah 0 yang sebelah kiri. 0 sebelah kiri. Nah, seandainya 0 ini tidak persis di 0, maka kita bisa melakukan adjuster untuk yang di setelan ini. Ini bisa dipakai untuk menyetel jarum ini supaya betul-betul di 0. Jadi nanti mungkin kalau dia berada di sebelah kiri 0, maka kita putar ke kanan. Sebaliknya, kalau jarum ini ada di sebelah kanan 0, maka kita putar ke kiri. Intinya 0 ini supaya persis pada jarum. Tujuannya sekali lagi hanya untuk mendapatkan pengukuran yang akurasi. Nah, display yang kita lihat yang sebelah mana? Coba perhatikan DC 20 volt. Nah, di display ini sampai dibantu. Di sini ada tulisan DC volt, AC volt, DC ampere dan seterusnya. Karena selektor arahnya ke DC 20 volt, maka di sini ya yang nanti kita lihat adalah DC 20 volt. Ya, coba kita cross check ukurannya. DC 20 volt. Jadi skala yang bawah ini. Ya, skala yang nomor 2. Nah, coba kita lihat. Kalau DC 20 volt, maka maksimal pembacaan di sini 20 volt. Jadi sesuai antara skala dengan selektor yang ada. Ya, kalau 20 di sini pasti 20. Maka nanti kita lihat. Jadi angka yang kita lihat selektor 20, maka yang kita lihat angka itu adalah yang di skala yang nomor 2, DC volt. Ya, simple sebetulnya. Ya, karena ini adalah avometer analog. Ya, jadi nanti ketika kita melakukan penggunaan ini, maka kita masih harus memilih mengadjust, menyesuaikan ya pengukuran sesuai dengan selektor atau apa yang akan kita lakukan pengukuran. Kalau DC volt, maka selektor ke arah DC volt, sementara meter yang kita lihat ya harus ke DC volt. Ya, kalau 20, maka maksimum sini 20. Nah, ini. Nah, DC volt itu untuk apa? Ya, tadi sudah saya sedikit singgung. DC volt dipakai untuk mengukur tegangan aki. Ya, ingat, aki yang ada di sepeda motor adalah jenisnya
DC, direct current. Ya, ini yang kita pakai. Ya, maka kita arahkan ke DC volt. Yang terus mengukur voltase atau tegangan pengisian. Ya, bedanya kalau DC langsung kita aki, mengukur tegangan aki dalam kondisi kosong, artinya tanpa beban, ya, voltase itu murni dari aki. Nah, sementara kalau yang pengisian, ya otomatis sepeda motor harus dalam kondisi hidup. Ya, bedanya hanya di sana. Nah, sekarang mengukur voltase AC. Ya, intinya sama, sekali lagi sama intinya. Jadi, kalau AC, maka selektor kita pindah ke AC, dan di sini AC ini bisa kita lihat. Selektor ada 20, contoh di sini ada selektor 20, ada 120 volt AC, ada 300 volt AC. Kapan kita memilih 20, 120, 300 dan seterusnya, sama dengan aki tadi, DC volt tadi. Objek yang kita mau ukur itu berapa sih maksimal? Ya, dan maksimum tidak boleh melebihi dari selektor yang kita pilih. Ya, contoh, kalau kita memilih AC volt 20, maka objek yang kita ukur itu harus maksimal di bawah 20. Ya, kalau kita ukur ternyata objek yang kita ukur voltasenya di atas selektor, maka akan merusak avometer itu sendiri, alat ukurnya. Ya, maka di sini kita dikasih pilihan 20, 120, 300. Jadi berapa maksimum yang kita pilih itu harus di bawah nilai selektor yang kita pilih. Ya, jadi intinya sama DC volt maupun AC, cuman nanti selektornya aja. Jadi setiap sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus arahkan kemana? Apakah kita akan mengukur DC volt, apa AC volt? AC volt berapa maksimum yang kita ukur? Ya, ini untuk safety-nya, maka pengukuran harus di bawah nilai selektor. Ya. Terus bagaimana kita melakukan pengukuran? Sama, ya. Jadi arahkan selektor ke AC, kita mau pilih berapa? 300, 120, 20 dan seterusnya. Nah, sekalian kita lihat yang mana? Kalau DC volt tadi yang nomor 2, nah sekarang kita cari AC volt. Nah, AC volt ada di sini. Yaitu di nomor 3, ya. Nah, di sini ada 20. Contoh di sini kita selektor 300. Ya, 300, maka nanti ya kita lihat nilai di sini yang maksimumnya 300. Maka skala inilah yang nanti kita lihat. Kalau 120 berarti ini yang kita lihat nanti. Kalau di atasnya 20 berarti 20 ini yang nanti kita lihat meternya. Ya, ini ya nanti lebih detail lagi sekali lagi pada saat kita tatap muka, pada saat kita melakukan praktek pengukuran voltase. Ya, ini yang nanti harus kita betul-betul maksimal pahami benar. Kenapa? Karena alat ukur ini yang paling sering kita pakai. Ya, seperti kemarin kita sudah belajar thickness gauge, kita sudah belajar avometer, kita sudah belajar jangka sorong. Nah, alat ukur ini yang paling sering nanti kita ketemu ketika kita berada di bengkel. Ya, kembali lagi ke sini. Voltase AC. Voltase AC nanti kita bisa mengukur arus yang voltase yang ke sistem penerangan. Ya, ke sistem penerangan. Ya, saya kira itu sementara anak-anak supaya nanti kita nggak terlalu lama dan memorinya tidak terlalu besar. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jadi sekali lagi tolong nanti pelajari bagaimana kita memilih hambatan, kita memilih voltase, kita memilih voltase AC maupun DC yang sudah kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya nanti kepada video berikutnya kita bicara masalah ampere dan sekaligus nanti pada saat pertemuan kita akan langsung melakukan praktek bagaimana menggunakan AVO, bagaimana kita cara melakukan hambatan, voltase DC, voltase AC dan seterusnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.